Selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kali ini, teman-teman, saya akan mengulang kembali melakukan koneksi dengan Flutter dan Firebase. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita buat dulu sebuah project, teman-teman. Saya sudah siapkan project seperti ini, project yang masih baru, belum berisi apa-apa, masih hanya ada main program ya teman-teman ya. Lalu di dalam project yang kita buat ini teman-teman, pub spatialnya ini kita harus melakukan yang namanya setting awal dengan menambahkan di sini Firebase Core ya teman-teman. Firebase Core, ada Core ya teman-teman ya, Firebase Core. Lalu pilih apa versi yang ada ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya Cloud Firestore ya teman-teman, ada Cloud Firestore, Cloud Firestore. Nah, Cloud Firestore. Nah, ini kita pakai ya teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman simpan ini. Nanti otomatis dia akan melakukan Flutter pub get ya teman-teman ya. Secara otomatis memperkenalkan apa yang baru saja kita buat ini. Lalu yang berikutnya teman-teman, ya tentu kita tidak membuat lagi membuat project lagi di dalam Flutter teman-teman, karena di video sebelumnya projectnya sudah banyak ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita koneksikan aja ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita koneksikan aja dari sini teman-teman, dari Flutter ini ke Firebase. Jadi teman-teman langsung menuju browser, lalu dari browser teman-teman harusnya teman-teman sudah masuk sebagai user di browser Anda dan masuk ke emailnya ya. Lalu teman-teman ketikkan Firebase. Mau buat seperti ini boleh, mau buat Firebase koneksi atau Firebase koneksi ke Flutter atau Flutter ke Firebase teman-teman. Nah, nanti get start with Firebase. Nah, boleh itu, atau yang ini menambahkan Firebase, ini menambah Flutter Firebase tutorial langkah pertama. Nah, kita pakai yang ini aja, menambahkan Firebase ke aplikasi Flutter ya teman-teman ya. Ada banyak sih sebenarnya yang bisa kita gunakan teman-teman. Firebase itu sendiri ya menyediakan yang namanya langkah-langkah bagaimana kita agar bisa terkoneksi dengan dia ya. Jadi Firebase itu sendiri menyediakan yang namanya langkah-langkah bagaimana agar Flutter ini ya teman-teman bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri. Oke, sekarang kita pilih di sini menambahkan Firebase ke aplikasi Flutter Android ya teman-teman ya. Flutter itu kan framework ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan Android. Apa yang kita lakukan pertama sekali? Syaratnya install editor IDE ya, paling tidak ada ya VS Code lah ya teman-teman ya. Kalau ada Android Studio, kalau misalnya memungkinkan atau mumpuni komputer teman-teman menggunakan Android Studio juga boleh. Nah, teman-teman melakukan Firebase login. Nah, tapi sebelum Firebase login ini teman-teman, install alat command line ya. Alat ini teman-teman boleh kita pakai yang ini, juga kita boleh menggunakan command line dari Command-Com teman-teman ya, from DOS ya teman-teman. Kita bisa menggunakan itu juga. Jadi langkah kedua, konfigurasi aplikasi Flutter configure gitu ya teman-teman. Terus ya kita akan melakukan ini mulai dari install Firebase. Ini kita mengikuti ini, atau teman-teman langsung menuju ke sini juga boleh. Teman-teman bisa coba langsung komen ya. Ini kayaknya biar agak berbeda dengan video yang sebelumnya teman-teman ya. CMD ya, saya masuk ke sini CMD teman-teman ya. Komputer saya kok agak lemot ya. CMD. Nah, ini teman-teman kita juga bisa lewat ini ya, lewat prom ini teman-teman ya. Lewat prom ini lalu pastikan berada di folder ini tadi teman-teman. Di mana folder ini berada? Di folder project ini berada di mana? Project kita ini berada di folder mana teman-teman ya. Kita taruhnya tadi mana teman-teman? Kita masuk ke sini, bisa masuk ke sini teman-teman ya. Ini kita buat seperti ini, saya besarkan.
saya masuk ke E, teman-teman, lalu Flutter karena saya meletakkannya di sini. Lalu namanya tadi adalah Firebase aplikasi. Udah langsung dari sini ya teman-teman ya. Jadi masuk kita ke dalam folder di mana aplikasi project dari Firebase kita itu kita letakkan. Di mana project itu? Project dari Flutter ini teman-teman, Firebase yang akan terkoneksi dengan Firebase itu. Oke, yang pertama harus dilakukan apa teman-teman? Ya, kita melakukan Firebase login seperti ini. Ya, kalau kita sudah terkoneksi teman-teman, nih, jadi ini seperti ini. Saya sudah terkoneksi ini teman-teman. Jadi tinggal kita buka ini. Saya buka dulu aja ini, teman-teman ya. Saya buka. Sebentar ya teman-teman ya. Nih, saya buka dulu konsolnya teman-teman ya, supaya nanti kita punya enggak buka-buka lagi. Saya buka dua di sini, dua tab ya teman-teman ya, dua tab kita buka di sini. Saya buka di sini Firebase, yang satu konsol ya teman-teman ya, ini Firebase konsol. Nih, saya langsung masuk karena saya sudah punya ini, buka konsol. Oke, loh Pak, saya belum punya project. Nah teman-teman bisa, kalau buat projectnya teman-teman, buat project Firebase-nya teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Saya tidak buat lagi ya. Saya akan memulai membuat koneksinya langsung setelah projectnya kita sudah ada. Iya teman-teman, bahkan saya sudah membuat programnya yang kemarin ini, hanya diulang aja ini sebenarnya. Jadi hanya diulang karena saya sudah buat programnya sebenarnya. Cuman beberapa harus saya sampaikan karena ada yang melakukan permintaan agar dibuatkan video ulang bagaimana terkoneksi. Nah, bahkan ini sudah ada datanya teman-teman, di Firestore ini sudah ada datanya. Nah ini New Pro Firebase, ini Firestore-nya teman-teman, ini sudah ada datanya. Saya sudah menggunakan data ini kemarin. Nah seperti ini sudah ada. Oke teman-teman, ini semuanya adalah contoh ya teman-teman. Ini adalah rekodnya teman-teman ya, dan ini adalah fieldnya. Ini adalah rekodnya, ini adalah fieldnya. Oke teman-teman, saya sudah punya ini ya. Jadi dari sini teman-teman, dari apa yang dia langkah pertama itu setelah kita instalkan ini, kalau tidak pakai ini pun nggak masalah teman-teman. Terus teman-teman login. Jadi saya tidak menggunakan ini teman. Saya akan menggunakan Command-Com ya teman-teman ya. Dengan catatan teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya, gitu ya. Lalu ini saya ambil yang ketiga. Ini sudah koneksi, ini sudah terkoneksi teman-teman. Lalu yang berikutnya ini adalah perintah install Flutter CLI dengan menjalankan berikut direktori mana saja ini teman-teman. Untuk menginstalkan file Flutter file CLI-nya teman-teman, kita kerjakan, kita klik lalu kita copy ya, atau mengklik ini lalu kita bawa ke sini aja langsung. Nih seperti ini dia. Oke gitu ya teman-teman, ini lalu di enter. Jadi tapi dengan catatan teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya, karena ini melakukan yang namanya settingan ya, setting klien ya, komputernya kita, di mana aplikasi yang akan dikoneksikan dengan Flutter itu, dengan Firebase itu akan dilakukan setting teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, yang berikutnya selesai, lalu kita melakukan Flutter konfigurasi. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Nih teman-teman, kita copy, masukkan lagi ke sini. Kita tunggu teman-teman, memang ini butuh waktu proses, tergantung teman-teman dari komputer yang teman-teman gunakan ya, tergantung device-nya kita itu ya, speknya. Kalau yang komputer-komputer sekarang yang mungkin akan lebih cepat ya. Komputer saya ini adalah generasi
Kita tunggu ya teman-teman ya. Fetching available Firebase project. Oke. Nah, jadi Flutter Fire Configure ini teman-teman, dia akan melakukan setting dengan projectnya kita ini, dengan nanti menambahkan di sini di lib ini teman akan ada sebuah file baru, file baru bernama Firebase Option Dart. Nanti kita lihat teman-teman, kalau ini sudah selesai kita pilih, kita lihat nanti dia akan muncul di sana. Projectnya kita apa? Projectnya kita itu yang ini teman-teman ya. Projectnya kita ini new pro Firebase. Nah, maka dari sini teman-teman dia suruh ya select a Firebase project. Ya, kita pilih ini, panah ke bawah aja ya teman-teman. Nah ini, setelah itu ini kita enter. Nah kita mau koneksikan kemana? Ini which platform? Platformnya apa? Android boleh, iOS boleh, Mac OS juga boleh teman-teman. Nah ini kita pakai pakai yang ada aja lah ya. Saya sampai ngomongnya aneh. Misalnya adanya cuma Android, nah saya menggunakan Android di sini teman, sama web sama Windows. Gitu ya. Oke, saya enter. Oppo adanya, Oppo aneh teman-teman. Ya, saya punya Android, saya gunakan itu. Ya, teman-teman yang menggunakan Android ya seperti inilah caranya. Kita tunggu teman-teman, ini prosesnya butuh waktu. Kalau teman-teman punya device yang bagus, ini cepat, nah cerut gitu langsung cepat ini biasanya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Ditunggu ya, karena sabar itu juga bagian daripada sifat dari seorang programmer teman-teman. Karena harus sabar memang, nggak boleh kesusu. Nah, kalau kesusu teman-teman itu nggak bisa dijadikan programmer. Kok salah kabeh jadi nggak kesusu-susu, apalagi yang berhubungan dengan algoritma ya nggak boleh kan kesusu-susu. Ada hitung-hitungan, ada logika yang harus dipikirkan. Jadi harus tenang ya. Kalau bisa ambil kopi, terus ada udut lah gitu ya, biar cerah gitu. Nah teman-teman, ini artinya kalau seperti ini, nah ini artinya nih, saya kecilkan dikit supaya kelihatan semua monitor saya. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan yang namanya setting Flutter kita, teman-teman. Setting Flutter kita di sini. Nah lihat di sini teman-teman, sudah ada ini. Tadi kan belum ada ya, Firebase Option. Ini berarti sekarang project kita ini sudah siap untuk dihubungkan dengan project yang ada di dalam Firebase. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi platform Firebase-nya kita itu kalau yang web itu ini, yang Android ini, yang Windows yang ini. Jadi ini sudah Firebase konfigurasi file lib Firebase option Dart di lib teman-teman. Ini lib generate successfully, sudah berhasil teman-teman. Sudah berhasil dibuat sini. Itu artinya ini sudah siap kita koneksikan. Oke. So lanjutnya apa Pak? Ya kelanjutannya mesti kita lanjutkan. Lanjutkan ya, lanjutkan. Oke teman-teman ya, sudah kita lanjut. Oke, pastikan sudah ada di posisi ini dan ini sudah muncul teman-teman. Ini sudah muncul. Nah kalau teman-teman jalankan ini, kalau jalankan begini, tekan F5 ya biasanya karena baru satu ini teman-teman. Satu ini. Kalau tekan F5 otomatis main yang dijalankan teman-teman. Main program yang dijalankan ya, biasanya seperti itu. Setelah itu pilih dulu dong ininya, emulatornya ya. Saya menggunakan browser ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Kalau tidak ada problem atau error sintaksnya teman-teman, itu berarti kita sudah siap untuk menuju ke sana. Oke, sekarang kita bisa lihat sini sembari dia melakukan proses teman-teman. Kita ke sini. Nah, kita ke sini teman-teman. Apa yang dilakukan setelah kita melakukan Flutter configure teman-teman? Ya. Apa fungsi alur kerja Belanda? Nah, sudah dijelaskan di sini teman-teman ya.
Ini saya tidak harus jelaskan lagi teman-teman, boleh langsung masuk sini nanti. Ya, kita bisa menggunakan ini, menambahkan di dalam itu tadi kita sudah buat ya, Firebase Core sudah kita buat. Lalu kita lakukan ini sudah teman-teman. Jadi ini sudah kita buat ini ya. Ini juga sudah kita buat. Lalu yang berikutnya ini teman-teman, ini kita kopikan di dalam main programnya kita ini, di dalam file lib main in Dart, import flag add inti Firebase dan konfigurasi yang Anda buat sebelumnya. Itu teman-teman, ini kita masukkan di sini. Copy. Nah, oke. Dia akan melakukan yang namanya proses teman-teman ketika kita kopikan di sini. Akan nggak terjadi masalah begini. Ini biasanya teman-teman perhatikan, jangan semuanya langsung kalau udah di copy lanjut copy, jangan seperti itu teman-teman. Setelah di copy nggak harus langsung dilanjutkan teman-teman. Kalau ada di sini ada dua begini, ini berarti problemnya ini ada masalah di problem ini teman-teman. Ini kita lihat nih, apalagi ini unimport packet nih, berarti ini tidak dikenal, ini baru saja kita buat. Kita tunggu proses ini selesai ya. Kalau ini tidak menjadi solusi, maka kita melakukan manual dengan menggunakan Flutter Fab-Get teman-teman ya. Melakukan Flutter Fab-Get. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini tulis Flutter waiting for connection from the bug service on Chrome ya teman-teman ya. Kita tunggu. Ya, harusnya ini tidak boleh lama-lama gitu ya. Kalau lama-lama itu berarti sui-sui teman-teman. Sui-sui ya lama-lama gitu ya. Lama-lama kok sui-sui gitu ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ini berhasil, berarti itu artinya harapannya sudah akan muncul nih. Sini apa tadi, hello world teman-teman ya, hello world. Harusnya muncul hello world. Kita tunggu dulu ya. Nah, biasanya ini kalau ada sini unused import, belum dipakai teman-teman, unused ini. Kalau unused itu berarti tidak berarti salah. Itu berarti memang tidak dipakai, karena apa? Kita belum ngapa-ngapain dengan itu, belum kita pakai sama sekali ya. Kita lihat ini Swimmen lagi nih. Oke, karena dia unused teman-teman, kita kembali ke sini. Saya tutup dulu, kita kembali ke sini. Yang berikutnya teman-teman, di main programnya ini kita masukkan jeleng, mana sini, copy, atau dari sini juga boleh teman-teman ya, copy, yang suka copy. Lalu kita masukkan di sini teman-teman. Di sini dia letakkan di dalam main programnya, paste sini teman-teman ya. Terus jangan salah ganti ini dengan main app. Dengan main app ya teman-teman. Control space kalau tidak muncul. Nah, namanya main app dia seperti ini teman-teman. Oke, apalagi yang masih salah kita simpan dulu. Simpan, ini masih, ini merah berarti salah teman-teman ya. View problem. Ini apa nih? The wait expression use, gimana sih ini salahnya? Oh, ini disalahkan nih teman-teman. Wait. Oh, berarti ini butuh. Jadi kalau ada wait teman-teman, ini harus tambah yang namanya asinkron. Nah, langsung berakhir toh. Nah, ini dia teman-teman, simpan. Nah, simpan, dia akan otomatis melakukan running teman-teman. Kita lihat ini. Nah, that's mean we project was connect to Firebase. Salah apa ya Inggrisku ya. Oke, nggak peduli. peduli, jangan peduli dong. Nah, saya nggak peduli. Oke teman-teman, ini dia. Setelah seperti ini apa yang dilakukan? Setelah ini seperti teman sudah terkoneksi. Jadi projectnya kita ini sudah terkoneksi dengan Firebase yang ini teman-teman. Nih, seperti itu. Mudah ya. Kemarin ada yang komentari, wah ini koneksi nih gitu ya. Ya ampun, sampai segitunya. Ya memang kadang seperti itu ya, kadang-kadang memang kidding-kidding teman-teman ya. Jadi
harus dilatih. Oke, langsung ngomongin malah cedok. Ya, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Setelah ini apa? Ada yang harus kita buat? Ya tentu. Nah, teman-teman, kita harus membuat yang namanya sebuah variabel yang di dalamnya itu nanti terisi koneksi dengan project kita di sana. Kan sekarang udah nyambung nih. Udah ada jalan ceritanya, udah jalan. Lalu seterusnya apa? Kita mau meletakkan data di Firebase itu, maka ada variabel yang sebagai wadahnya, teman-teman, yang membuktikan bahwa kita sudah terkoneksi dengan Firebase-nya. Kita buat sebuah variabel collection reference, teman-teman, namanya collection. Call gitu aja, teman-teman. Ada enggak collection reference nih? Call. Nah, ini dia. Jadi teman-teman lihat nih. Collection reference ini adalah Cloud Firestore nih. Namanya kita bikin misalkan ini barang ya. Kita bikin barang gitu aja. Barang. Oke, barang ini nama variabelnya, teman-teman. Lalu kita isi dengan Firebase instant ya, teman-teman. Firebase Store ya, Firebase Store. Ini Firebase Firestore instance. Nah, ini instance collection dengan nama itu tadi, teman-teman ya. Collection nama dari kita anggaplah sebagai tabel, teman-teman ya. Kita anggap sebagai tabel. Nama dari tabelnya kita buat di sini misalkan itu barang itu, teman-teman ya. Barang kita bikin sini. Kalau bisa jangan sama dengan ini, supaya tidak sama dengan ini kita buat namanya atau ini tetap variabelnya tetap barang, lalu tabelnya kita buat misalnya tabel apa ini, tabel ini aja kita ganti ya, nama tabelnya barang, nama ngono wae kok angel men ya menentukannya ya, padahal ini contoh sebenarnya sembarang. Tapi teman-teman, walaupun contoh, sebaiknya buat mencerminkan supaya kamu tidak kesulitan kemudian. Itu sering terjadi ya, sering kita tegur kalau membuat variabel, buatlah variabel yang sedikit mencerminkan apa yang diisi di dalamnya. Nah, ini juga sama, teman-teman ya. Nanti kalau kita bikin data barang ya, berarti nanti kita bikin di sini barang, ini kita bikin stok barang itu aja deh, biar nggak kangelan. Stok barang. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Stok barang. Oke nih. Jadi nanti kita memanfaatkan barang ini untuk mengisi data di Firebase. Nah, oke, langsung saja kita buat di sini, teman-teman. Ini sudah ada hello world tadi, kita jalankan dulu ya tadi. Kok udah di jalan, kok ada salah nih? Apa ini? Apa yang salah dengan ini? Cara teman-teman ini lihat ini ada yang salah di sini. Ya. Nih. Kita lihat dulu view problem nih. Can find cons. Mana maksudnya con? Oh, ini teman-teman, ini enggak biasa dipakai ya, udah mau. Malah sana dia larinya. Kau teman-teman terima dulu aja, oke, biar nggak bengok-bengok di sini. Cons being, oh ini juga disalahkan. Oke lah, kalau ini disalahkan kita buat seperti ini, teman-teman. Oke, saya buat begini ya supaya sama nih. Material app ya, teman-teman ini. Lalu home, lalu saya buat namanya tadi main app. Nah, udah ini sih anteng, teman-teman ya. Lihat sudah ada nggak masalah, Oke, seperti ini, teman-teman. Ini kita simpan lagi, lalu kita jalankan dulu. Klik kanan boleh, F5 langsung juga boleh. Kita jalankan dulu, teman-teman ya. Posisi seperti ini memang harus wajib dijalankan supaya kita tahu, jangan-jangan error, teman-teman. Biasanya posisi seperti ini pun bisa terlihat error karena ada beberapa settingan yang masih salah. Oke, sekarang kita buat dulu seperti ini.
Kita tunggu ya teman-teman ya, sabar menunggu. Ya, kalau komputer saya ini memang saya sudah cukup sabar dengan komputer saya ini. Jadi saya namanya saja nggak sabar. Ya. Jadi udah cukup sabar saya menunggu, dan ya belum ada bantuan gitu loh untuk komputernya. Kita tunggu teman-teman sampai muncul ya teman-teman ya. Kita benar-benar teruji ya. Akhirnya muncul juga hasilnya seperti ini. Jadi pastikan tampil itu teman-teman ya, hasilnya sementara dibuat seperti ini, pastikan dia tampil. Nah sekarang kita tinggal melakukan instruksi ya teman-teman dari sini, dari scaffolding ya teman-teman ya. Di sini kita buat body. Perhatikan ini, mana nih, dari scaffolding teman-teman. Mana ini? Ini scaffolding, di dalam scaffolding ini teman-teman ya. Home scaffolding. Terus aku kesulitan dengan yang begini ya. Apa karena ini sudah langsung, ini udah body langsung teman-teman, sorry. Scaffolding udah dibuat begini, dia tidak menggunakan. Saya ganti dulu teman-teman ya. Ganti dulu dari scaffolding ini, kan dia sementara dari sini dibuat seperti ini teman-teman. Wah, gaweannya kok elek. Kan dia mesti dia buat seperti ini, home dari sini, lalu bikin scaffolding. Nah dari scaffolding kita bikin di sini biasanya abar teman-teman ya. Abarnya kita buat nih, abar ini kita bikin apa nih, title ya teman-teman, title. Ini kok enggak ada, apa sih, kok home scaffolding lalu body tuh ya, dia ada di sini teman-teman. Ternyata ini materi ini kita bikin di sini, akbar ini teman-teman, supaya judulnya ini muncul. Malah susah aku dengan ini. Susah dibuat dari awal aja deh. Terbiasa malah jadi angel. Terbiasa dengan begini, build nih. Terbiasa begini malah jadi marah kayak angel ya. Lalu kita bikin sini return material app nih. Nah titik koma nih, tutup dulu. Lalu di dalamnya ini kita bikin sama enggak dengan yang tadi ya? Ya enggak apa-apa lah, scaffolding. Oke, terus abar lagi teman-teman. Nah ini ada abar, lalu kita bikin title. Terbiasa, lalu kita bikin teks, lalu kita bikin sini judulnya teman-teman, list data barang. Nanti dia kita bikin jadi list teman-teman, tapi kita buat entry datanya dulu teman-teman ya. Oke, dari scaffolding ini teman-teman, dari sini kita buat namanya bodinya teman-teman ya. Sudah ada ini, kita bikin body teman-teman. Bodinya kita menggunakan ya kolom lah ya teman-teman ya. Kita kolom aja, dalam kolom kita menggunakan children. Dalam children kita membuat sebuah tombol teman-teman ya. Tombol floating button aja, floating action button. Nah kalau ditekan lalu apa gitu ya, ada objek kalau ditekan. Terus di sini kita bikin childnya teman-teman ya, child. Lalu di sini kita bikin teks. Terus kita bikin di sini simpan. Atau teman-teman enggak suka aku teks pak, sukanya itu icon pak ya, enggak apa-apa, icon harus icons ya teman-teman, icons ini kita bikin add misalnya di sini. Oke, lalu kalau ditekan apa, kalau ini ditekan lalu so what gitu ya, so what kita tengahkan dulu teman-teman. Ini boleh tidak ditengahkan teman-teman, boleh dari sini langsung ini center nih, disenterkan aja sweat. Nah dia akan ada muncul center. Jadi kalau teman-teman nanti jalankan nanti akan muncul
Nih, kalau disimpan teman-teman akan muncul ini di tengah mesinnya. Ayo dong, nah seperti ini. Nanti kalau ini kita tekan, dia akan nyimpan teman-teman ya. Ini contoh yang paling sederhana. Kita akan nyimpan data di sana. Oke, kita masukkan ini tadi begini ya. Set. Nah, di sini karena dia berupa fungsi ini teman-teman, kita asing. Lalu kita di sini away. Selalu ini berpasangan ya teman. Ada asing, ada away. Asing berarti apa teman-teman yang berikutnya? Lalu kita bikin ini barang ini tadi, barangnya kita isi. Barang udah ada tuh, barang add. Ini apa diisi nih teman-teman? Barangnya kita isi. Barangnya add diisi dengan seperti ini. Konsepnya dia kan teman-teman. Dia menggunakan mapping string dan dynamic biasanya begitu ya. Jadi kita buat seperti ini. Kode ini ya, lalu kita isi dengan, tapi ini di dalam ini teman-teman, ini dalam begini, dalam kurung kurawal ya, kita bikin begini ya, karena terdiri lebih dari satu. Kita buat sini kode ini, lalu diisi dengan kodenya, misalnya kodenya BRG 001, lalu namanya apa, nama barang ini enaknya yang NoSQL itu teman-teman bisa menuliskan sembarang seperti ini, nanti berubah lagi di record berikutnya boleh ya, hebat ya teman-teman ya. Kita bikin misalnya di sini obat kurap. Oke, ini kita titik koma seperti ini, jadi otomatis dia turun dia teman-teman ya. Nah, di tabel barang, di tabel stok barang teman-teman ya, namanya stok barang. Nanti di tabel stok barang ini akan ada barang bernama kode dengan field kode dan nama barang. Oke, sekarang langsung kita coba jalankan, lalu nanti kita lihat di sini ya. Kita buat di sini, kita simpan dulu nih, jeleng. Kita lihat di sini apakah ada perubahan. Oke, kita lihat di sini, jeleng. Sini. Oke. 1, 2, 3, loads. Gimana? Gak kelihatan nih. Slide. What happened? Son? Muncul lagi. Orang muncul lagi. Kita lihat dulu ya, jangan-jangan memang tidak masuk teman-teman. Ada masalah apa dengan perintahnya kita? What happened with our instruction? Kita periksa dulu dengan perlahan-lahan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya teman-teman. Apakah masalahnya? Kenapa tidak dia tampil? Teman-teman, ini sudah start running ulang. Bisa dijalankan ulang. Kita lihat ke sini lagi ya teman-teman ya. Apakah ini akan mengubah keadaan? Kita klik list barang, add. Mana Suiman? Ternyata Suiman teman. Sui apa memang tidak masuk? Kenapa sih? Udah tak running ulang loh. Tak running ulang maning. Nah, ini dia teman-teman. Ini harus di refresh berarti teman-teman. Nah, ini udah masuk nih ya. Sama dengan nama tabel yang kita buat ini teman-teman. Ini dia setelah saya running ulang. Oke, ini dokumen ini teman-teman. Ini bisa kita ganti. Ada yang kemarin bertanya, Pak, ngeditnya itu gimana lah? Ini kan ini generate ya teman-teman ya. Ini kalau ini tabel, ini adalah record teman-teman. Ini adalah fieldnya. Nah, record ini teman-teman, ini harus diganti ya. Harus ganti, jangan begini, nanti ngeditnya kangelan. Nah, bisa kita buat seperti ini teman-teman. Kalau di sini misalkan kita buat ini teman-teman, kita ubah ya. Jadi ini kita buat ini. Barang ini kita jadikan barang doc teman-teman, dokumen reference object. Nih. Lalu kita buat sini misalkan samakan namanya ya, BRG
0001. Lalu di sini teman-teman bukan add tapi set. Ya, bukan add tapi set ya teman-teman ya. Ini set. Nah, itu ada muncul set. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan seperti ini. Nah, ini saya kira udah cuman mengubahnya gitu doang. Nanti teman-teman kalau kita menggunakan form, nah ini berarti kita menggunakan variabel gitu ya. Ini kita simpan dulu. Dan hot reload ya teman-teman. Kita tunggu apakah ini akan mengubah keadaan teman-teman. Kita klik lagi nih. Masih proses atau tidak? Sudah enggak ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Oke, sekarang kita klik. Nah, ini dia teman-teman, berubah kan? Nah, BRG ini kalau misalnya teman-teman mau ganti ini bukan BRG 001 tapi ini BRG 002. Ini juga BRG. Nanti teman-teman ketika membuat dengan menggunakan form atau activity entry, nah ini menggunakan variabel ya. Misalnya kita ganti dengan obat antri melarat ya. Kita simpan, save teman-teman, hot reload dia. Kita tunggu sampai selesai. Nah, selesai kita lihat lagi di sini teman-teman, kita save. Nah, masuk dia teman-teman, ini obat anti melarat ini teman-teman. Nah, enaknya di sini teman-teman, saya menambahkan misalnya gini ya, obatnya ini harus saya buat di sini. Misalnya ada satuan, ini enggak masalah. Satuan coy, satuan. Nih. Misalnya tuan di sini kilogram. Nah, seperti ini teman-teman. Ini enggak masalah ini. Ini saya ganti dengan 3 misalnya ya. 3 juga, 3. Saya simpan ya, hot reload. Lalu teman-teman sudah selesai, kita lihat sini. Nah, 3 masuk. Nah, teman-teman lihat di sini yang 3 ini ada satuannya. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan daripada yang NoSQL itu? NoSQL itu tidak ada yang namanya struktur program, tidak ada yang namanya struktur tabel. Oke, teman-teman yang bertanya kemarin, Pak, itu ngeditnya gimana? Yang ngeditnya sudah ada begini ya, kamu mudah tuh ngeditnya kalau begini. Ya karena ini kemarin kan di generate, kamu kan bingung. Nah sekarang sudah ada ini kan, kamu tinggal ubah ini mati dia. Jadi nanti ketika nyimpan teman-teman, kita lanjutkan enggak ini? Kita lanjutkan membuat entryannya teman-teman. Entryannya kita buat ya. Oke, seperti itu. Saya kira ini dulu supaya tidak terlalu panjang. Kalau panjang teman-teman nanti bosan. Satu-satu tapi mendalam dan masuk dan terasa banget gitu ya. Itu teman-teman silakan dicoba dulu, dipelajari. Oke, selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Sukses untuk Anda semuanya.